Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dinaika Pratama dengan NPM 24783030. Di sini saya akan mempresentasikan hasil sequence diagram saya, yaitu tentang mengelola data anggota. Nah, ini merupakan tampilan dari sequence diagram saya, yaitu tentang mengelola data anggota. Yang pertama di sini ada aktornya, yaitu petugas perpustakaan. Kemudian di sini ada objek lifeline-nya, yaitu ini objek lifeline-nya. Yang pertama di sini ada boundary-nya. Boundary-nya ada menu utama, terus menu kelola data anggota, terus menu input data anggota, terus edit data anggota, yang terakhir itu menghapus data anggota. Kemudian di sini ada controllernya. Ini itu sistem controller sebagai controllernya, dan di sini ada entity. Di sini entity-nya itu tabel anggota sebagai database-nya atau entity. Oke. Yang pertama di sini itu kita menginputkan data anggota. Oh, ternyata di sini panahnya agak kurang rapi ya. Di sini saya akan memperbaiki panahnya terlebih dahulu. Dia fokus kontrolnya ke sini, yaitu menu utama. Ups. Aduh. Oke. Ya, lagi itu message-nya di sini kita tarik ke fokus kontrol sebelumnya. Oke. Yang pertama yaitu kita menginput data anggota. Nah, untuk menginput data anggota tersendiri itu kita pilih kelola data anggota di mana? Di menu utama. Di pertama pilih kelola data anggota dulu di menu utama. Setelah ke menu utama kita bisa menampilkan terlebih dahulu ininya. Si menu utamanya ini akan menampilkan menu-menu. Yang pertama yaitu menu kelola data anggota. Nah, untuk menginput data anggotanya sendiri, kita pilih input data anggota. Ini menu data anggota. Kemudian kita pilih itu menu input data anggota. Nah, jadi kita bisa menginput data anggota di menu input data anggota. Itu mengapa saya memberi fokus kontrol di menu input data anggota. Nah, setelah kita menginput data anggota yang sudah mendaftar di perpustakaan, itu nanti mengirim ke sistem. Data-data anggota pendaftar itu nanti akan dikirim ke sistemnya. Ini mengirim data ke kontrol sistem atau sistem kontrolnya. Nah, di sini saya mau perbaiki dulu fokus kontrolnya. Oke. Ups. Segini cukup sih. Yang tadi itu nempel ke sini. Kita tarik ke bawah aja. Ini ini cukup sih. Oke. Setelah data anggota dikirim ke kontrol atau sistem ini, nanti sistem akan menyimpan ke tabel data anggota.
Jadi data-data tersebut itu disimpan di tabel anggota sebagai tabel anggota ini sebagai database-nya. Nah, setelah data tersebut disimpan di tabel anggota, nanti akan konfirmasi ke sistem kalau kalau data tersebut itu sudah tersimpan di sistem atau maksudnya sudah tersimpan di tabel anggota, mengonfirmasi ke sistem gitu. Kemudian sistem akan mengirim pesan yaitu berhasil menginput data, kemudian juga dia menampilkan data anggota-anggota tersebut di menu kelola data anggota yang dipilih atau diinputkan dari si petugas tadi. Jadi petugas tersebut bisa melihat dan mendapat konfirmasi dari sistem. Nah, lanjut yang kedua di sini itu edit data anggota. Yaitu edit data anggota. Jadi di sini kita bisa mengedit data-data anggota seperti mengubah nama ataupun yang lainnya gitu. Di sini coba sebentar. Di sini kita ke menu kelola data anggota dahulu. Kita lihat data-datanya anggota ini apa aja yang sudah disimpan. Nah, setelah itu kita akan melihatnya itu setelah menu kelola data itu ditampilkan. Nih, ditampilkan ke sistem. Request data anggotanya itu dilihat di sistem. Oh, ini diganti aja data anggota, jangan edit. Jadi maksudnya setelah memilih menu kelola data anggota, nanti menu kelola data anggota itu akan nge-request ke sistem untuk menampilkan data-data anggota untuk si petugas itu dapat melihat data-data anggota tersebut. Nah, caranya gimana? Sistem kontrolnya gimana? Yaitu setelah request data anggota ke sistem, kemudian nanti sistem akan mengambil data dari si tabel anggota. Mengambil data dari tabel anggota, kemudian tabel anggota ini mengirim konfirmasi lah gitu, mengirim data ke sistem. Nah, sistem sudah mengambil di tabel anggota tersebut. Setelah itu, setelah mengambil data-data dari tabel anggota, sistem akan mengirim data dan menampilkan data-data anggota. Menampilkan data-data anggota di bagian mengelola data anggota nanti akan mendapat konfirmasi dari sistem untuk ada data anggota ini mau diedit atau mau dihapus atau mau di yang lainnya gitu. Jadi petugas nanti bisa melihat data anggota tersebut dan juga mendapat konfirmasi. Nah, si petugas ini itu mengedit data anggota. Jadi kita pilih menu edit data anggota. Yaitu di sini menu data anggotanya. Untuk mengedit data anggota, kita itu pasti buat dirinya itu di menu data anggota. Nah, setelah kita mengedit data anggota itu di menu data anggota, ini mengedit menu data anggota di menu edit data anggota, nanti itu akan mengirim ke sistem. Akan mengirim ke sistem. Setelah mengirim ke sistem, nanti sistem akan mengupdate data yang sudah diperbarui, entah dari namanya ataupun yang lainnya.
Dan juga di tabel anggota ini otomatis data yang sudah diupdate kayak mengubah nama si data anggota tersebut itu pasti akan menyimpan data yang update tersebut. Nah, setelah itu nanti pasti konfirmasi ke sistem data yang sudah terupdate atau diperbarui. Kemudian sistem nah, kemudian sistem mengirim konfirmasi pesan, yaitu misalnya datanya sukses diupdate atau berhasil diedit gitu ke ini bagian menu edit data anggota, supaya petugas tahu, dapat konfirmasi kalau data yang diedit dari petugas ini itu sudah berhasil gitu. Kemudian lanjut yang ketiga, yang terakhir, bentar, yaitu pilih menu hapus data anggota atau kita menghapus data anggota, ada yang mau dihapus sama kita. Ya, yang pertama sama, yaitu kita ke menu kelola data anggota dulu. Kemudian setelah itu nanti kelola data anggota pasti akan menampilkan daftar data-data anggota. Nah, gimana itu? Yaitu dia akan minta ke sistem request data-data anggota yang sudah mendaftar atau yang sudah diinputkan. Kemudian sistem akan mengambil data dari tabel anggota. Kemudian nanti tabel anggota akan mengirim atau mengonfirmasi kalau dia mengambil data anggota, sistem mengambil data anggota dari tabel anggota. Kemudian sistem juga akan menampilkan daftar-daftar anggota ke petugas perpustakaan, yaitu di mana di menu kelola data anggota. Nah, setelah data-data pendaftar anggota sudah ditampilkan, si petugas bisa menghapus data anggota tersebut di menu hapus data anggota. Di sini saya sudah membuat message-nya, yaitu menghapus data anggota itu di menu menghapus data anggota. Nah, setelah kita ke menu hapus data anggota dan juga menghapus data anggota yang ingin kita hapus, kemudian nanti akan mengkonfirmasi ke sistem kalau ada data yang dihapus. Nah, setelah mengkonfirmasi ke sistem, nanti sistem akan menghapus atau otomatis menghapus data dari tabel anggota tersebut. Jadi nanti juga akan disimpan data yang dihapus tersebut dan dikonfirmasi ke sistem kalau data tersebut berhasil dihapus. Nah, setelah berhasil dihapus, sistem akan kayak tadi mengkonfirmasi lagi ke bagian menu penghapus data anggota, yaitu menampilkan konfirmasi data dan memberitahu kalau penghapus data berhasil. Nah, di sini saya mau mengkonfirmasi data berhasil dihapus. Ini kita tarik ke bawah. Terus kontrolnya
ini. Ini. Setelah sistem setelah sistem mengonfirmasi setelah itu sistem mengonfirmasi ke menu hapus data kalau data itu berhasil dihapus dan menampilkan konfirmasi tersebut ke menu hapus data untuk dilihat untuk mengonfirmasi ke petugas perpustakaan kalau data tersebut sudah dihapus. Di sini mungkin itu saja beberapa fitur-fitur sequence diagram yang saya buat, yaitu yang tadi. Yang pertama ada menginput data anggota, kemudian ada menu edit data anggota, kemudian yang terakhir menghapus data anggota yang ingin kita hapus. Nah, mungkin itu saja presentasi dari hasil sequence diagram yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.